Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tiga daerah di tanah datar sangat berpotensi dialiri lahar panas, dan 2 daerah di Agam juga berpotensi jika Merapi erupsi dengan tipe magmatik. Ketua DPRD dilaporkan memperkosa asisten rumah tangganya. Hingga Merapi naik status menjadi siaga, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ketua DPRD Kabupaten Solo dilaporkan ke Polres Solo di Arusuka atas dugaan kasus pemerkosaan yang dilakukannya terhadap asisten rumah tangganya berinisial HK dan berusia 18 tahun. Sejumlah barang bukti juga telah diberikan kepada polisi yang berupa pakaian tidur dan celana dalam korban. Usai diperiksa oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak hingga Sabtu malam, korban selanjutnya divisum dan dirawat di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Solo. Namun tuduhan itu dibantah Dodi Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solo. Pada tanggal 26 Desember 2023 yang lalu, dirinya tidak berada di rumahnya, seperti kronologi laporan asisten rumah tangganya ke polisi. Untuk itu, ia mengancam akan melaporkan balik ke polisi jika tidak terbukti bersalah atas pencemaran nama baik. Untuk kedua kalinya dalam sebulan terakhir, Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang menutup sementara aktivitas Bandar Udara Internasional Minangkabau. Penutupan ini dilakukan sebagai akibat Gunung Merapi yang kembali erupsi dan sebaran abu vulkanik sampai ke wilayah bandara. Kepala Otoritas Bandara Wilayah 6 Padang, Megi Helmiadi, menyampaikan pihaknya memutuskan untuk menutup bandara setelah melakukan paper test abu vulkanik dan laporan dari pilot terhadap kondisi saat itu. Akibat dari penutupan bandara ini, 29 penerbangan dengan 3.817 penumpang jadi terganggu. Setelah ditutup selama hampir 12 jam, Otoritas Bandara Wilayah 6 membuka kembali Bandara Internasional Minangkabau. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Solo yang beragendakan pembahasan hak interpelasi terhadap Bupati Solo berlangsung ricuh. Saat rapat paripurna sedang berlangsung, tiba-tiba masuk beberapa orang pria tak dikenal ke ruangan. Seseorang berteriak-teriak dengan keras, memanggil-manggil nama Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra. Salah satu di antaranya mengamuk sampai membalikan meja serta perabotan yang ada di dalamnya sambil marah-marah dan memaki-maki Ketua DPRD Kabupaten Solo. Usai mengamuk, masa berlalu meninggalkan ruang sidang. Sidang interpelasi yang rencananya digelar pada hari itu batal dilaksanakan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Hal ini dilakukan karena aktivitas Gunung Merapi meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Zona bahaya yang sebelumnya 3 km diperluas menjadi 4,5 km. Masyarakat yang bermukim di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak gunung setinggi 2.891 meter dari permukaan laut itu diminta agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar dingin yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Jutaan lembar surat suara untuk pemilu di Sumatera Barat yang dimasukkan dalam kontainer telah tiba di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Begitu tiba di terminal peti kemas, langsung dimasukkan ke dalam mobil truk yang telah disediakan. Selanjutnya, mobil-mobil truk itu dilepas oleh Ketua KPU Sumatera Barat menuju kabupaten dan kota tujuan masing-masing. Ada sebanyak 23 kontainer diberangkatkan hari itu menuju 12 kabupaten dan kota. Semua surat suara yang dibutuhkan untuk pemilu yang akan datang telah didistribusikan ke kota dan kabupaten di Sumatera Barat, kecuali surat suara untuk memilih anggota DPD RI yang akan dikirim menyusul. Warga dari daerah Kota Baru berunjuk rasa di kantor Mapolres Solo Arosuka, Kabupaten Solo pada Kamis siang. Mereka datang dengan membawa sejumlah poster dan berorasi di depan Mapolres Solo yang dijaga ketat polisi. Dalam orasinya, massa menuntut dan meminta kejelasan atas kasus dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solo, DH, terhadap asisten rumah tangganya. Dalam mediasi antara perwakilan massa dengan polisi, terungkap jika visum yang dilakukan Polres Solo saat menerima laporan perkosaan itu diulang lagi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Padang. Hal ini dilakukan polisi untuk menguatkan bukti dalam rangka penyelidikan kasus itu. Polisi juga menegaskan jika pihaknya bekerja secara profesional dan memastikan jika kasus tersebut tidak akan ditutup-tutupi. Pertemuan sebentar ini kan ada perwakilan. Perwakilan ingin bagaimana apa yang sebenarnya proses jadi Polres ini sudah terjawab sebenarnya. Tidak ada kita sembunyikan. Kita proses berjalan. Jadi mungkin ada kalau ke DPR dia menyampaikan aspirasi kekeluargaan saja di DPR. Karena yang didasarkan kan ketua DPR. Kalau sidik kan masalah kasus sudah terjawab kan. Jadi sekarang dia ambil alih ke DPR. Kasus ini mencuat saat DPRD Kabupaten Solo akan menggelar sidang interpelasi terhadap Bupati Solo beberapa waktu lalu. Meski asisten rumah tangganya telah melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya ke polisi, Ketua DPRD Kabupaten Solo yang dilaporkan itu membantahnya. Alfi melaporkan dari Solo. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.